Video ini merupakan konten edukasi dan informasi umum. Materi yang disampaikan tidak dapat dijadikan sebagai dasar diagnosis, terapi, atau tindakan medis. Penilaian dan penanganan medis harus dilakukan melalui konsultasi langsung dengan dokter sesuai kondisi masing-masing individu. Nah, halo Sobat Healthy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kembali di Pojok Opjin, yaitu suatu program podcast yang diadakan oleh Departemen Opjin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada siang hari ini bersama saya Amanda dan narasumber kita dengan Dr. Med. Dr. Damar Prasmusinto, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan feto maternal dari subdivisi feto maternal. Kita akan membahas salah satu topik yang akan mulai banyak ditanyakan nih dok, karena menjelang Ramadan, yaitu bagaimana mempersiapkan puasa untuk ibu hamil. Mungkin saya mulai dari yang paling awam dulu ya dok, yang paling umum ditanyakan sebenarnya ibu hamil itu boleh nggak sih dok berpuasa dok? Jawabannya boleh. Kalau bolehnya, apakah dia akan membawa keuntungan dari sisi mana nih dok kira-kira dok? Ya hakikat puasa itu apa dulu gitu kan? Hakikat puasa kita untuk mencapai ketakwaan. Berarti semua orang boleh. Pasti Allah kasih kesempatan pada semua orang, biarpun dia orang tua, orang dewasa, anak-anak, remaja, bahkan ibu hamil pasti punya kesempatan yang sama untuk jadi orang yang bertakwa. Dengan keyakinan itu pasti kita katakan bahwa Ramadan itu pasti boleh buat orang hamil, nggak akan dilarang sama Allah. Nggak akan dilarang ya dok? Tapi sebenarnya membahayakan nggak sih dok? Yang sering mereka khawatirkan kan, apakah mereka nanti bayinya akan bermasalah atau merekanya sendiri akan bermasalah? Itu kan cukup banyak dok kekhawatiran seperti itu dok pada ibu hamil. Nah, yang kemudian juga kan Allah kan memberikan beban pada manusia itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau misalnya pasien atau ibu hamil itu tidak mampu, ya pasti Allah kasih kesempatan untuk tidak melakukannya. Gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke kemampuan individual ya dok, pada ibu hamilnya. Cuman nanti siapa yang harus menilai, nah itu lain lagi. Bisa menilai itu ya mungkin bisa diri sendiri, bisa juga orang lain. Tapi kalau secara medis sebenarnya ada dampaknya nggak dok terhadap si janin mungkin ya? Karena kan yang sering dikhawatirkan dari ibu-ibu hamil nih, janin saya nanti pertumbuhannya terganggu atau dia nantinya akan bermasalah, atau mungkin dokter paham dari sisi medisnya manfaat puasa justru terhadap ibu dan janinnya. Jadi yang pertama harus kita sadari bahwa sekarang itu orang sudah tahu kalau misalnya kondisi seseorang di waktu dewasa atau dia menderita penyakit apa, kepribadiannya bagaimana, perilakunya bagaimana, sehat apa enggak di masa dewasanya itu dipengaruhi oleh keadaan di dalam perut. Jadi seperti di dalam perut itu seperti blueprint. Dia membentuk si bayi, mencetaknya begini, nanti terus jadi cetakannya ini akan dibawa terus sampai dia dewasa, sampai dia meninggal, sampai dia tua. Nah, yang jadi persoalan, jadi cetakan itu bisa bagus, bisa juga jelek. Kalau cetakannya bagus ya, insya Allah dia sampai dewasa juga akan sehat, akan bagus ininya, apa ya, penyakitnya juga mungkin sedikit gitu. Tapi kalau cetakannya tidak bagus, ya otomatis nanti dia akan beresiko punya penyakit dan sebagainya. Tapi harus ingat ya, ada waktu di saat dia lahir sampai dia nanti dewasa itu tentu saja itu ada banyak faktor yang akan berpengaruh. Jadi ini baru cetakan awal aja, artinya kita menyiapkan modalnya itu berapa. Kalau modalnya udah bagus, ya nanti dengan ini ya nanti memang bisa jadi berubah buruk kalau misalnya stresor di sini atau pengaruh di sini itu sangat besar gitu. Bisa di sini jadi buruk bisa. Tapi kalau cetakannya sudah jelek dengan stresor kecil aja ya udah nanti atau dia tetap jelek gitu sampai sana. Nah dengan kondisi seperti itu, jadi sekarang itu
para ilmuwan tuh sangat fokus dengan kehamilan, dengan perkembangan si janin, dengan perkembangan yang ada pada ibunya, karena ibunya ini kan yang itunya, yang pabriknya. Jadi dia yang semua kasih makan ke bayinya, dan dia akan memberi kecukupan pada si bayi. Dan satu hal yang perlu diketahui bahwa pertumbuhan bayi itu sifatnya plastik. Maksudnya plastik itu apa? Bukan plastik karet gitu, tapi ya mungkin seperti karet gitu ya. Jadi kalau di gini bisa dikasih segini ya, bisa gede, bisa kecil gitu, tergantung suplainya. Kalau suplainya banyak besar, ya banyak dia jadi besar. Kalau suplainya sedikit dia jadi kecil gitu. Nah itu akan menyesuaikan. Dan sebetulnya kalau kecil-kecil itu ya misalnya aja, misalnya nanti suplai untuk persiapan organ pankreas misalnya, atau bukan pankreas, misalnya organ ginjal. Kalau suplainya selnya tuh kecil, nanti dia lahir akan kecil terus, itu akan terbawa sampai dia dewasa, sampai dia tua. Nah begitu tua, dia tuh kebutuhan yang banyak dengan sel-sel yang kecil ini, kerjanya akan lebih keras. Jadi dia bekerja lebih keras. Bagaimana salah satunya dengan menaikkan tekanan darahnya supaya semprotannya itu lebih kuat gitu. Jadi dia hipertensi gitu. Nah sama kalau dia misalnya dia cukup besar ya, atau bentuk selnya cukup, ya nanti dia dewasanya dia nggak hipertensi karena dengan jumlah sel segitu aja dia udah bisa. Nah besar kecilnya sel di dalam janin ini atau dibentuk oleh si janin ini selain dipengaruhi oleh genetik, jadi memang modalnya berapa, tapi sebenarnya sebagian besar itu nutrisi dari si ibunya. Jadi kalau ibunya memberikan nutrisi yang cukup, nanti insya Allah tuh pertumbuhannya juga cukup. Cukup di sini bukan cuma dalam hal kuantitas, tapi juga komposisinya. Jadi nggak bisa kita kebanyakan daging atau kebanyakan sayur gitu, nggak bisa. Itu harus pas. Kebanyakan nasi itu nggak bisa. Nah itu yang pas. Nah kan puasanya kan juga erat kaitannya dengan nutrisi nih dok. Nah sebenarnya seberapa besar sih pengaruh puasa terhadap si blueprint ini, dan pengaruh puasa terhadap apakah akan mengganggu pola nutrisinya sama sekali, atau gimana dok yang nantinya bisa harus menjadi perhatian terhadap si janinnya? Sebetulnya sudah cukup banyak itu penelitian tentang efek Ramadan pada efek puasa Ramadan pada kehamilan. Dan sebagian besar mengatakan tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruh, artinya pengaruh maksudnya pengaruh buruk. Jadi pengaruh buruk apakah beratnya jadi lebih kecil atau resiko penyakitnya meningkat, itu nggak ada pengaruhnya kalau ibunya puasa Ramadan. Tetapi ada tetapinya, itu bisa berpengaruh terutama mereka yang rentan terhadap kemiskinan. Kenapa ke sosial dok justru? Iya, karena kalau orang miskin makannya sudah dikit. Kalau dia ikut Ramadan, itu bisa berpengaruh pada berat bayinya, itu berpengaruh. Itu. Tapi kalau misalnya dia orang dari ekonomi menengah atas gitu ya, nggak kelihatan gitu. Karena kenapa nggak kelihatan? Karena tadi sifat plastik dari si bayi itu. Jadi dia bisa menyesuaikan si bayi itu, dan itu tidak berbeda bermakna antara mereka yang Ramadan atau tidak Ramadan. Tapi ada lagi tapinya, ada sisi baiknya juga. Salah satu penelitiannya bahwa dia melakukan penelitian pada trimester kedua. Jadi pada ibu-ibu hamil trimester kedua melakukan puasa Ramadan, risiko si ibu itu menderita diabetes gestasional lebih rendah. Oh, menarik ya dok. Tapi apakah itu hanya di trimester 2 saja Penelitiannya atau trimester 2. Masya Allah, ternyata dia trimester 1 atau pas kebetulan dia masuk Ramadannya di trimester 3, gimana tuh dok? Iya, kalau di penelitian itu saya cuma bisa bilang bahwa dia melakukan penelitian di trimester 2. Jadi dia mengambil kesimpulan puasa Ramadan di trimester 2 justru menurunkan risiko diabetes pada kehamilan pada ibunya. Justru malah dampaknya di sosioekonomi, karena faktor sosioekonomi ya dok, bukan terhadap kondisi medis ibunya sendiri. Jadi, ya. Mungkin kalau untuk mereka yang memang sudah ya maaf susah makannya gitu ya, tiap hari kebutuhan makanannya pas-pasan, mungkin tidak dianjurkan untuk puasa Ramadan sih. Gitu. Ini untuk orang yang sehat, tapi orang yang sehat. Nanti kita beda lagi kalau misalnya
bicara tentang orang yang punya penyakit. Penyakit dia jatuhnya ke rusaknya, jadi bukan hamilnya sebenarnya karena penyakitnya. Jadi kalau misalnya ibu itu penderita diabetes mellitus gestasional, misalnya dari awal dia menderita diabetes mellitus, kemudian masukkan puasa mungkin tidak dianjurkan untuk puasa gitu, karena dia harus ngatur makannya tuh berapa, ininya berapa gitu, dan bayi itu sangat rentan dengan keadaan gula darah yang rendah dan kemudian tiba-tiba tinggi gitu. Misalnya ini puasa sehari gitu, terus pas buka puasa kan langsung balas Buka dendam. puasanya langsung dengan segala macam gula-gula. Nanti tahu-tahu gula darahnya tinggi sekali. Nah itu bayi biasanya nggak kuat itu janin. Jadi bisa menyebabkan kematian mendadak pada janinnya. Gitu. Spesifik pada bayi besar atau gimana dok kalau kayak gitu dok? Tidak sama, tapi yang saya ingin tekankan di sini bahwa artinya orang diabetes yang hamil itu harus menjaga supaya gula darahnya konstan terus di dalam itu, karena itu sangat berpengaruh pada itu. Kalau dia sendiri mungkin tidak terlalu itu ya, kalau misalnya dia nggak hamil gitu, dia puasa terus tiba lemas, terus dia makan ambil permen atau apa itu dia bisa segar lagi. Tapi kalau janin nggak bisa. Dia kaget gitu, dia kaget nggak tahu, mungkin karena meninggal karena kaget kali. Jadi janin sebenarnya juga nggak bisa dikagetin. Ya bisa dikagetin. Jadi secara general bahwa sebenarnya puasa pada ibu hamil itu di bulan Ramadan ini secara umum pada kondisi ibu sehat itu sebenarnya dianjurkan ya dok, boleh. Tapi memang ada catatan-catatan pada kondisi tertentu yang harus menjadi perhatian, yang bukan tidak mungkin kondisi tidak puasa itu lebih baik. Nah mungkin karena sedikit lagi ada beberapa pertanyaan. Karena ini mengingat, tadi kan dokter juga sudah katakan puasa itu berkaitan juga dengan intake nutrisi, dan intake nutrisi sangat berkaitan terhadap pertumbuhan janin. Nah ada nggak dok tips atau kiat-kiat bagaimana para ibu hamil ini agar bisa menjalani puasa dengan tetap sehat, dia nggak cepet drop, dia juga mungkin nggak gampang lemes, gitu. Jadi tetap enjoy dia menjalani hari-harinya. Nah, kan tadi itu kita kembali ke tadi bahwa pertumbuhan bayi atau pertumbuhan manusia saat dewasa sangat dipengaruhi kondisi di dalam perut, dan kondisi di dalam kehamilan ini, di dalam rahim ini ditentukan oleh nutrisi dari si ibu dan si bayi bisa pasti. Artinya nutrisinya itu harus optimal. Kalau bayi dikasih dikurangin, nanti ya bayinya mengecil, disesuaiin. Ya mungkin secara politik nggak apa-apa, tapi mungkin nanti bisa kayak IQ-nya bisa lebih rendah atau gimana gitu. Nah dalam kondisi seperti itu, jadi sebetulnya puasa itu bukan berarti bahwa ibu harus mengurangi jumlah kalori yang ibu makan. Bukan berarti mengurangi jumlah kalori yang ibu makan. Berarti jumlah kalorinya harus tetap sama ya dok ya? Harus tetap sama. Nah, terus gimana? Ya mungkin mereka akan banyak bertanya. Jadi gimana? Kan ada sahur, ada buka, di tengahnya dia harus menahan. Itu gimana dok untuk atur kalorinya? Yang jelas yang pertama sahur itu penting. Karena sahur ini seperti modal bahwa nanti kita dalam 12 jam ke depan tuh cukup kuat apa enggak modalnya itu. Jadi makannya nanti juga boleh kelaparan, nanti udah jadi sepertiga terakhir kelaparan itu nggak boleh. Sahur nih dok, nggak boleh makan makanan cemil-cemilan, harus sahur benar. Sahur. Jadi sahur itu dan itu sahur. Nah kalau berbuka itu adalah fase mengganti atau mengembalikan energi yang hilang kemarin, yang tadi sebelumnya gitu ya, ini hilang ke sebelumnya. Nah jadi gimana ya, sebenarnya yang sederhana, saya suka sebelum ada pasien yang sederhana saja, porsi kita makan siang itu dilakukan pada saat sahur. Porsi makan siang kita pindahkan ke sahur. Pada saat sahur. Porsi makan malam dilakukan pada saat berbuka. Oh, tapi apakah ibu hamil ini jadinya buka langsung makan besar, atau buka tetap dia punya celah untuk snacking kecil dulu baru makan besar, atau gimana dok? Nah itu lain, itu nanti sebenarnya. Jadi porsi makan siang pada waktu sahur, porsi makan malam pada waktu buka, itu seraweh. Sebelum tidur sarapan. Sebelum tidur sarapan justru ya, porsi sarapan sehari-hari ya. Itu dong. Misalkan sehari-hari pada saat berbuka.
Iya pada saat habis taraweh. Jadi kita masa mau makan roti, mau ya kayak kita sarapan pagi kan cuma paling makan roti, makan apa snack kecil gitu, snack ringan gitu ya. Hmm. Bukan makan besar. Jadi tetap tiga Jadi kali tetap sebenarnya 3 hitungannya gitu. kali, Jadi tiga kali, tiga cuma kali jamnya dirubah, dirubah. digeser. Oke. Sebenarnya kalau kita nggak puasa pun kita melakukan begitu. Jadi kan kita makan pagi jam 6 misalnya, terus Hmm. nanti jam 12, terus nanti jam 6 sore. Terus kan dari jam 6 terus kita tidur. Hmm. Tidur itu berapa? 8 sampai 8 10 sampai jam. 10 jam. Tidur makan nggak? Enggak, Nah jadi iya itu kayak kita pola puasa juga. puasanya seperti Puasa digeser gitu ya, Dok dibalik ya. aja sebenarnya gitu. Cuman ya mungkin ada agak tambah sedikit, ada yang tambah jadi 12 jam, 11 jam. Nah, terus sekarang kalau ini sekarang tentang bagaimana cara berbuka yang baik. Hmm. Karena sebenarnya pada hakikatnya kita puasa gitu kan beristirahat, Mengistirahatkan pencernaan ya, Dok ya. pencernaan. Nah ya jangan dikagetin kalau dia kalau jangan langsung lagi orang habis istirahat Udah bangunin. bangun tidur terus langsung kerja keras kan ya Ditambah susah si juga. janin nggak boleh dikagetin juga ya, Dok Ini ya. dia kaget. Ya si ibunya pabriknya kaget, ya jadinya juga kaget. Jadi triknya gimana nih, Dok, kalau misalnya Iya biar tetap. Jadi harus ada kayak pembukaan gitu. Jadi pembukanya itu cukup berbuka ya. Jadi mensegerakan takjil tuh mensegerakan. Yang tetap baik adalah kurma. Itu kurma memang terbaik karena itu salah satu makanan yang kaya dengan zat besi. Jadi itu bisa mengurangi risiko anemia tuh kalau itu. Itu udah ada penelitiannya loh tuh makan kurma gitu. Dan mengenai jumlahnya kan Rasulullah ngajarin 3 ganjil ya. 3, 5, 7, 9, 11. Banyak juga ya. Gitu. Nah, terus habis itu ya kita sholat maghrib deh. Sholat maghrib selesai gitu ya. Baru habis itu makan porsi makan malam itu porsi ya, makan Dok. malam. Habis itu sholat isya. Terus taraweh. Tapi itu olahraga juga, jadi lapar lagi nanti pas itu. Baru setelah itu snacking porsi sarapan tadi ya, Dok ya, sebelum gitu. Nah, yang menarik salah satunya multivitamin, Dok. Karena kan para ibu hamil ini kan juga ada yang mengkonsumsi dan pastinya mengkonsumsi suplementasi vitamin selama kehamilannya. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, dan bukan tidak mungkin ada yang sampai 3 kali. Nah, itu bagaimana, Dok, pengaturannya? Kalau suplemen kan artinya dia sehat ya. Iya, nah, itu bisa kita rubah sih. Jam makannya bisa kita rubah, bisa sebelum bisa pada waktu sahur. Yang misalnya pagi hari kita makan jadi waktu sahur. Yang malam hari kita makan waktu berbuka gitu. Terus ada yang harus 3 kali gimana? Ya kalau suplemen sebenarnya nggak apa-apa juga sih digabung ya, satu digabung gitu bisa 2 1 atau 1 2 gitu, 2 itu bisa aja sih. Tapi beda dengan obat. Kalau obat bagaimana? Obat ya nggak boleh. Tiga kali. Nanti gimana ke puasa? Nah, kalau minum obat ya orang sakit artinya. Jadi mau tidak mau nggak puasa lah. Dia tergolong kategori yang memang tidak dianjurkan untuk puasa ya, karena mempertahankan si obatnya itu ya. Oke. Itu ada lagi trik supaya tidak kelaparan. Nah itu hati-hati makan sahur juga harus tahu komposisinya apa yang bagus. Ya, untuk sahurnya gimana, Dok? Salah satunya yang supaya kita tahan lama nggak lapar tuh sayurannya harus cukup gitu. Sayuran atau karbo? Sayuran. Karbo kalau mau pilih karbo yang itu, yang kompon ya, yang kayak beras merah gitu, yang lama lebih lama dicernanya. Tinggi serat tapi low sugar ya kalau. Iya, gitu. Itu lebih direkomendasikan, Dok. Itu menggantinya gitu. Dan kurangi misalnya kalau kayak minyak gitu. Kan banyak juga nih, kita di Indonesia kan cukup banyak yang sering mengkonsumsi goreng-gorengan. Itu gimana, Dok? Iya, goreng-gorengan itu nanti jadi cepat lapar tuh kalau itu tuh kan gitu tuh. Nah itu tuh pada waktu sahur dan waktu berbuka sebaiknya perhatikan komposisi makanannya, usahakan makanan yang sehat sih. Baik. Baik, Dok, mungkin ini pertanyaan terakhir. Untuk aktivitas bagaimana, Dok? Apakah kan tidak berpuasa saja seringkali mereka sudah kelelahan dengan membawa kehamilannya.
apakah mereka memang tetap ibu hamil ini direkomendasikan untuk tetap berolahraga ringan atau membatasi aktivitas sehari-harinya atau bagaimana dok? Ada saran nggak dok? Sebelum itu mungkin yang penting juga kapan kita harus berhenti berpuasa. Jadi misalnya dalam sehari jangan diterusin deh puasanya sampai itu kapan. Jangan ambisius ya dok. Salah satu tandanya kalau gerakan bayinya berkurang. Tahunya gimana sih gerakan bayi berkurang? Ya ibunya itu subjektif, dia akan ngerasa gitu. Berapa sih normal ya? 2 jam 10 kali ya normal ya? Dalam 10 jam itu kurang lebih 10 kali. 1 jam kurang lebih 1 sampai 2 kali. Ya, dan nanti lihat lagi sebelum ada pada yang berpendapat dalam 2 jam ini 10 kali gerak. Gitu. Kalau udah 10 kali gerak ya udah nggak usah diperhati dia ini. Tapi pokoknya dia bisa merasakan sendiri. Kalau misalnya bayinya rasanya kurang lemas gitu, kurang itu sebenarnya berhenti. Atau ibunya merasa pusing, merasa lelah, merasa capek gitu, itu nggak usah dipaksain. Atau ibunya mengalami kontraksi misalnya, perutnya kencang-kencang terus berulang. Atau lain beda kalau kontraksi sekali terus hilang, istirahat gitu hilang itu nggak beda. Tapi kalau ini udah istirahat masih aja kontraksi, itu sebaiknya berhenti berpuasa. Terus sama siapa sih yang boleh berpuasa, siapa yang enggak? Kalau mau mudahnya itu sebetulnya tanya ke dokternya. Tetap dikonsultasikan lagi ke dokternya ya dok ya. Nanya saya boleh berpuasa apa enggak gitu. Jadi nanti kalau ternyata ibu dibilang dokter nggak boleh berpuasa, tanya bisa puasa, berarti kan tanggung jawab dokternya, dosa dokternya. Oke, berat lah jadi dokter objin nanti. Tanggung jawabnya 2 ya dok ya. Iya, harus memutuskan ibu ini boleh berpuasa. Tapi artinya kan secara subjektif, objektif ibu itu diperiksa, oh dia boleh atau layak untuk berpuasa, yang ini enggak. Gitu. Dan yang terakhir tadi mengenai aktivitas tetap perlu. Tetapi juga aktivitas tentu saja yang ringan. Yang ringan artinya kayak jalan kaki, terus juga mungkin stretching gitu. Tapi sebenarnya sholat tarawih itu juga udah terlalu. Atau ibu sholat itu sholat rawatib, sholat duha, sholatnya di bayi itu. Soal ibadahnya sendiri juga sudah memberikan aktivitas ya dok ya, yang cukup membantu ya. Satu lagi juga tadarus Quran, jangan lupa. Kenapa? Karena kalau orang tahu nggak, orang Israel tuh, orang di sana tuh orang Yahudi ya, itu kalau ibu hamil tuh dia melatih otaknya tuh, entah dia pakai sudoku, dia pakai buku matematika, dia baca itu karya sastra, supaya dia baca keras-keras supaya katanya sih berpengaruh pada si bayi. Nah, ya alhamdulillah kita punya Quran ya, kita baca Quran terus tiap hari, dan itu bisa masuk ke bayinya, nanti tuh bisa dengar bayinya. Jadi seperti memberikan rangsangan dan pendidikan juga ya dok. Jadi bayinya juga dengar. Itu teman saya meneliti di Surabaya, orang Surabaya yang meneliti pengaruh surat Al-Quran terhadap perkembangan otak janin. Jadi kan ibu juga tahu perkembangan otak janin kayak apa, musik itu kan sering pakai musik Mozart. Gitu. Emang benar. Dia menjadi gerakan, jadi saraf itu kan numbuh dari bawah ke atas, ke bagian atas otak itu dia numbuhnya dengan harmonis gitu. Nah ternyata Quran juga bisa bikin gitu. Ada surat tertentu atau asal kita membaca Al-Quran? Nah yang dia teliti ini menurut penelitian dia, jadi kan biasanya kalau kita anak laki dibacain surat Yusuf, anak perempuan dibacain surat Maryam. Tapi menurut penelitian dia, yang paling bagus gelombang otaknya itu gerakannya itu adalah surat Ar-Rahman. Oh, surat Ar-Rahman. Tapi menurut Ar-Rahman benar deh. Surat yang syarat Allah kayak gitu. Nah, itu kalau surat Yusuf malah itu loh. Kenapa dok? Malah pengkhianatan. Jadi kita cari suratnya yang lebih membantu untuk perkembangan otak ya dok ya. Tapi saya nggak tahu kenapa dulu surat Yusuf, kenapa dulu surat Maryam, saya nggak tahu. Tapi kalau Ar-Rahman ya make sense sih, karena itu ceritanya tentang kebesaran Allah kan, kasih sayang Allah gitu. Baik Dokter Damar, terima kasih banyak untuk waktunya serta masukan, dan saya yakin memberikan pandangan yang cukup luas ya, membuka wawasan terkait dengan puasa di bulan Ramadan ini terhadap ibu hamil, bahwa tidak hanya dampaknya kesehatan, tapi secara tidak langsung juga memberikan dampak
seperti tadi perkembangan otak, merangsang juga si janin untuk lebih aktif dan ibunya juga lebih sehat dengan salah satunya menurunkan resiko diabetes mellitus gestasional tipe 2 ya dok ya. Serta diabetes mellitus dalam kehamilan, terutama di trimester 2. Mungkin kita sudahi dulu untuk podcast kita hari ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Kita akan bertemu lagi dengan Sobat Healthy pada podcast-podcast berikutnya yang diselenggarakan di Pojok Obgyn dari Departemen Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Indonesia. Terima kasih Ya, dok. Selamat sama-sama. menunaikan ibadah puasa dok. Ya, sama-sama.